Apakah ada? Saya Yoga. Ya, silakan. Baik, SGD berapa nih? SGD 2, Dok. Oh, udah yang 2 tadi ya. Yang pertanyaannya tadi. Iya, Dok. Ya. Baik, selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Jadi saya perwakilan dari SGD 2. Kami ada pertanyaan di mana pada pengolahan air itu kan urutannya itu ada yang sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, lalu di aerasi dengan menggunakan oksigen. Tapi ada juga di slide lain pada water treatment plant atau yang instalasi pengolahan air itu urutannya presedimentasi, aerasi, suntik klorin, filtrasi, lalu disuntik klorin lagi. Nah, mengapa urutannya itu berbeda? Apakah tergantung dari jenis airnya ataupun ada dari kebutuhan desinfeksinya? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Mungkin langsung aja pertanyaan dulu lah. Ntar saya jawab sekali. Baik, silahkan kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan untuk Dr. Darwarte. Silahkan dari teman-teman yang lain, dari teman-teman SGD yang lain. Tes. Mungkin dari saya, perwakilan dari SGD 1, dari SGD kami, selamat siang sebelumnya dokter dan juga teman-teman. Di sini kami dari SGD 1 masih ada... Kok kurang keras ya suaranya? Kurang dengar. Sebentar dokter. Tes. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya perwakilan dari SGD 1. Dari SGD kami masih ada pertanyaan untuk Dr. Darwarte. Yang pertama, apa perbedaan dari TDS dan juga hardness test pada kualitas air nih, Dok? Kan ada di penjelasan dokter nih kan ada kualitas air berdasarkan TDS sama hardness test. Jadi apa perbedaannya nih? Itu yang pertama. Yang kedua, TDS sama hardness ya. Iya, Dok. Yang kedua, pada saat ozon sudah rusak, apabila kita dapat mengontrol polusi atau pencemaran udara, apakah hal tersebut dapat memperbaiki lapisan ozon atau hanya mengakibatkan lapisan ozon itu tidak makin parah saja nih, Dok? Istilahnya kalau misalnya kita banyak penghijauan istilahnya untuk mencegah pencemaran udara, apakah itu dapat memperbaiki lapisan ozon atau hanya kayak tidak memperparah dari efek dari lapisan ozon itu sendiri? Terima kasih dokter. Ya ini dulu ya, ntar saya jawab dulu ya, biar nggak lupa ya. Ada ya dari 2 SGD, ada 3 pertanyaan ya. Pengolahan air urutannya ya. Nah yang sederhana kalau di rumah tangga ya, di rumah tangga rumahnya atau kecil-kecilan lah di satu kampung gitu ya. Untuk memperoleh air bersih dari yang kotor bisa juga, untuk beberapa keluarga bisa, untuk satu keluarga bisa. Dengan saringan pasir lambat bisa. Nah, air kotor direnapkan dulu dengan alum ya, aluminium sulfat ya, mempercepat pengendapan ya. Terus disaring, setelah jernih baru aplikasi klor. Nah, itu yang kecil-kecilan ya. Nah, aplikasi klornya sesuaikan berapa ppm kita inginkan. Biasanya klor residu itu 0,2 sampai 0,3. Klor residu setelah dia diaplikasikan namanya 2 sampai 3 ppm untuk air minum ya. Itu, jangan lebih dari 3 ppm untuk air minum. Ya. Sehingga klor residu nanti terakhir setelah dia bereaksi dengan air itu tinggal nanti maintenance-nya dipertahankan 0,2 sampai 0,3 1/10-nya. Itu biasanya ya. Jadi untuk sumur juga demikian. Kita aplikasikan 3 ppm ya, nanti setelah 24 jam hanya atau 24 jam itu tinggalnya 0,3 yang aktif gitu. Nah, itu sudah efektif untuk membunuh kuman. Ya.
Nah, sedangkan untuk water treatment plan itu yang saya gambarkan, yang dikerjakan di Blusung itu ya, saya berikan contoh itu, ya. Nah itu aplikasinya dua kali dia, tapi terakhir tetap jumlahnya antara 2 sampai 3 ppm. Dia dibagi aplikasinya, ya. Itu kebijakannya dia, karena untuk memperlama, tampaknya untuk memperlama itu paparan klornya dalam air. Jadi begitu air di cascade diterjunkan, ya sebelum disaring itu aplikasi klor dulu, umumnya berapa, 1,5 ppm atau sampai 2 tergantung kekeruhan airnya. Ya. Nanti setelah disaring, sebelum masuk ke reservoir itu diaplikasikan 1 ppm lagi. Ya. Nah ini pertimbangannya dilihat kekeruhan air. Ya. Itu dilihat. Kalau musim hujan, musim banjir, tetap dia menyaring air, nah itu klornya boros dia. Terus alumnya juga boros dia. Ya. Itu. Nah, itu inovasi dalam pengolahan air aja ya. Jadi kenapa berbeda? Ya, enggak masalah. Ya. Dalam skala kecil pun kalau Anda mau melakukan demikian ya enggak masalah juga. Cuma tetap nanti dosis klor itu terakhir ya 3 ppm gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi itulah bagian daripada nanti gimana inovasinya di lapangan gitu dalam melakukan penjernihan air atau pengolahan air ya. Nah terus pertanyaan kedua, beda TDS dengan hardness ya. TDS itulah yang menentukan kekerasan air ya. Ya. Total dissolved solid. Jadi zat-zat padat yang terlarut dalam air. Inilah yang menentukan kekerasan itu. Jadi yang diukur kekerasannya air ya. Kemudian total solid partikelnya berapa gitu. Ya. Itu. Jadi ya itu berhubungan ya. Jadi kekerasan air ditentukan oleh total solid particle. Total solid dissolved solid itu ya. Yang terlarut dalam air ya. Nah, kemudian ozon rusak. Ya, yang jelas kita tidak bisa memperbaiki ozon ya. Ya, biarkan dia bolong selebar buana Amerika. Cuma yang kita cegah seperti Anda sudah sebut tadi ya, kita mencegah supaya tidak meluas, tidak melebar gitu. Nah, tentu dengan mengontrol pencemaran itu yang merusak lapisan ozon. Ya, itulah yang dilakukan. Umumnya dengan perjanjian Kyoto dan sebagainya itu ya. Jadi seluruh negara di dunia berkumpul untuk betul-betul mengontrol pencemaran itu. Ya. Ya. Nah itu ya, kita tidak bisa mengurangi lebarnya itu ya. Ya, jadi hanya bisa mencegah supaya tidak meluas lagi. Ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi temannya, tapi yang jelas Anda pahamin adalah zat-zat pencemar dalam udara yang merusak lapisan ozon. Ya. Itulah yang kita kontrol ya. Ya, ada lagi pertanyaan lain dari kelompok lain, grup lain, silakan. Ya. Ya, silakan dari teman-teman SGD yang lainnya. Apakah masih ada yang mempunyai pertanyaan untuk Dr. Darwata? Cik, Yoga, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan dokter, saya Putri Dharma, perwakilan dari SGD 6. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang masih belum dapat dipecahkan sama SGD kami. Jadi yang pertama itu, kan ada salah satu mekanisme untuk pensterilan air itu dengan melakukan pemanasan di bawah sinar matahari dengan kita membutuhkan UV selama kurang lebih 6 jam. Itu bagaimana mekanismenya dalam melakukan penjemuran tersebut. Terus apakah mungkin timbul efek samping dalam penjemurannya seperti ada reaksi kimia dan lain-lain dengan air? Sama untuk pertanyaan kedua, karena penjemuran ini membutuhkan sinar UV, apakah bisa
menggunakan matahari itu kita gantikan dengan teknologi. Jadi teknologi yang bisa menghasilkan sinar UV itu menggantikan fungsi matahari dalam penjemuran. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, dokter. Ya, ada satu, enggak? Ya, pertanyaan yang lain, studi lain. Ya, dari SGD yang lain. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tes. Ya, silahkan. Ya, selamat pagi dok. Saya Wahyu perwakilan D3. Tadi sempat ditanya di diskusi, apakah ada pengawetan makanan dengan cara radiasi dok? Sekian, terima kasih. Pengawetan makanan dengan radiasi. Iya dok. Ya, ya. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya dok. Ya. Baik, saya jawab dulu yang pertama ya. Itu disinfeksi air, istilahnya solar disinfeksi ya, disingkat SODIS ya. SODIS, solar disinfeksi. Dengan sinar matahari minimal 8 jam diterik matahari ya. Nah, itu ultraviolet akan membunuh kuman. Ya. Nah, itu dikerjakan, saya berikan contoh, Mbak Den, di daerah Munti Gunung, ya saya lihat sendiri itu ya. Dia pakainya botol aqua gitu. Botol aqua biasa ini. Ya. Nah, tentu dalam sini kita sudah pastikan pasti botol plastik itu kalau dipanaskan melepaskan dioksin. Tapi dia sudah teliti itu ya. Ada satu LSM di sana yang mengembangkan itu ya. Dia teliti botol aqua itu ternyata aman. Ya, walaupun tetap melepaskan dioksin, jadi masih dalam batas aman gitu. Ya. Karena kualitas plastik itu beda-beda. Ya. Jadi semua kualitas plastik itu beda-beda. Untuk membungkus makanan, untuk yang lain ya, itu beda-beda. Jadi botol aqua itu kualitas plastiknya tertentu. Kalau dipanaskan itu tidak banyak mengeluarkan dioksin, sudah diteliti. Jadi tidak sembarangan dia menganjurkan itu. Dia teliti dulu. Itu LSM tuh. Ya, LSM yang kerjasama dengan LSM dari Swiss, tidak salah itu. Ya, karena saya ikut pengabdian juga di sana dulu. Ya. Nah, itu dia laksanakan. Nah, cuma hati-hati dalam memilih botolnya ini. Ya, botol plastik yang tipis ya. Ya mungkin botol kaca juga bisa dipakai. Ya, cuma nanti mungkin paparan sinarnya lebih lama karena botol kaca itu tebal gitu. Nah itu, nah secara dengan teknologi, Anda perhatikan enggak? Banyak sekali di pinggir jalan, di beberapa tempat itu, ada orang membuat mengisi air kemasan isi ulang. Ya, nah itu udah pakai UV dia. Disinfeksinya pakai ultraviolet dia. Ya, itu. Tapi pernah mahasiswa saya di PSKM dulu meneliti, dia masih ada mengandung E. coli, bakteri coli, bukan E. coli ya. Masih mengandung bakteri coli. Semua air kemasan itu diteliti mengandung bakteri coli apa tidak. Ya. Tapi bukan E. coli dari manusia gitu. Ya. Coliform itu kan bisa dari burung, dari binatang ya. Nah itu bisa dipakai ya, tapi ya tetap selama ini belum ada penelitian orang mengkonsumsi air kemasan itu kena diare apa tidak gitu. Nah itu yang belum ada datanya ya. Itu. Nah ini SGD 3 ya, pengawetan makanan dengan radiasi. Ya. Nah ini saya belum pernah baca ya. Ya, belum ada di literatur saya baca dengan radiasi itu. Tapi dalam praktek, saya lihat itu, restoran-restoran yang besar itu ya, dia memajang makanannya
itu dengan radiasi inframerah. Dia pasang lampu inframerah di atasnya yang kita pakai sering untuk fisioterapi itu ya. Kalau sakit otot, sakit sendi itu ya fisioterapi dengan infrared ya. Ya prinsipnya untuk meningkatkan aliran darah. Ya. Tapi ini makanan, ternyata makanannya itu awet ya. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi dalam kenyataan itu yang dipraktekkan oleh sejumlah restoran gitu. Ya gantung daging ikan disemprot dengan disorot dengan sinar inframerah gitu. Ya itu. Nah inframerah itu radiasi itu ya, jadi bukan ultraviolet ya. Nah itu referensinya. Jadi sebenarnya terus terang saya katakan saya belum pernah membaca pengawetan makanan dengan radiasi. Dengan pengasapan, pemanasan itu sudah biasa ya. Mungkin radiasi itu termasuk pemanasan juga. Ya. Jadi infrared disemprot, disorotkan jadi panas dia. Ya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, terima kasih dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari teman-teman SGD yang lain, apakah masih ada yang memiliki pertanyaan untuk dokternya? Kalau tidak, Anda belakangan masih bisa bertanya ya. Ini kan BSGD masih 2 minggu lagi ya. Apa namanya? Blog masih berjalan 2 minggu lagi ya. Bisa bertanya langsung lewat WA dan apa bisa ya. Jadi tetap terbuka ya. Jadi bukan khusus untuk kuliah-kuliah berikutnya saja ya. Jadi pikirnya sebelum ujian Anda sudah betul-betul pemahamannya lengkap gitu ya terkait dengan kuliah saya ya. Ya silakan kalau ada lagi yang lain. Ini Ibu Ita sudah menunggu ya. 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 Baik. Kalau begitu sekarang saya langsung acak. Silakan dari SGD 5 ada yang ingin silakan mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaannya. Dari SGD 5. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada 2 pertanyaan yang saya Sania dari SG 5. 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama buat Ibu Hita itu kemarin di kuliahnya kan dijelaskan kalau zat makanan terutama BTP itu dikonsumsi berlebihan akan tidak baik bagi tubuh. Tapi di sini tidak dijelaskan berapa standar berlebihan yang dimaksud tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Lalu pertanyaan yang kedua itu tadi salah satu anggota SGD yang bertanya dia dapat informasi kalau di suatu desa itu masih minum air langsung dari sumber mata air, tapi sampai sekarang tidak ada keluhan seperti misalnya diare atau yang lainnya. Nanti kita sebagai ketua puskesmas misalnya, itu gimana ngasih taunya? Apa boleh memang seperti itu atau bagaimana? Makasih. Untuk saya pertanyaannya. Untuk Dokter Darwato, Dok. Ya, yang pertama tadi apa? Saya kurang dengar itu. Yang pertama apa tadi? Yang pertanyaan buat Dokter Darwato itu yang kedua, Dok. Yang kalau misalnya minum air dari sumber mata air itu gimana? Ya. Bisa yang saya dulu jawab ya, nanti Bu Ita yang belakangan ya. Karena saya mau permisi sebentar. Ya. Jadi minum air langsung dari mata air itu memang biasa dikerjakan oleh masyarakat ya, dilakukan ya. Nah selama ini memang mereka bilang sih ya enggak apa-apa gitu. Nah disinilah mestinya peran puskesmas ya untuk melakukan pengawasan gitu. Ya, jadi sewaktu-waktu airnya harus tetap diperiksa, dicek tempatnya, apakah ada pencemaran apa tidak. Gitu. Ya,
Nah, selama ini memang kalau mata air dan begitu keluar dari mata air itu dites, itu bakterinya negatif. Tapi dalam pengangkutan, dalam penyimpanan di rumah itu biasanya terkontaminasi. Itu pernah diteliti yang lalu oleh mahasiswa kita. Ya. Itu pernah diteliti oleh koasnya, ya. Ternyata hasilnya memang positif. Itu tercemar di setelah pengangkutan gitu. Ya. Ya mungkin selama ini ya bakterinya ya mungkin dosisnya tidak begitu banyak ya. Ya. Tapi tetap dilakukan pengawasan gitu. Nah, inilah minimal namanya harus dimasak gitu. Nah, tapi masyarakat tetap merasakan kalau air dimasak itu rasanya kurang enak katanya. Ya. Nah, inilah tantangan nanti sebagai dokter nanti bagaimana menjelaskan itu. Ya. Jadi yang jelas kalau air dimasak kan garam-garam karbonat itu akan mengendap, mengurangi risiko kena kencing batu namanya. Ya, mungkin cara lain kita pakai untuk menjelaskan gitu. Ya, supaya air itu dimasak. Ya, silakan. Selamat siang Dek Eri ya, sudah bergabung ya. Ya. Siang, Dok. Ya. Ya, ada lagi untuk saya. Untuk Sania, mungkin boleh diulang lagi pertanyaannya yang pertama tadi. Baik. Yang pertama itu tadi mengenai zat BTP yang ada di makanan itu kan kalau dikonsumsi berlebihan akan tidak baik bagi tubuh. Tapi tidak dijelaskan berapa standar berlebihan. Halo? Ya. Halo? Ya. Ibu kita. Oke, halo tes. Masuk, Bu. Ya, Bu. Silakan. Maaf, saya permisi dulu ya. Saya ada caranya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan masih catat aja, nanti lain kali saya jawab ya. Ya. Halo? Ya, silakan. Mungkin boleh diulang lagi sekali. Ya, untuk BTP itu standar berlebihannya itu berapa sebenarnya angka pastinya? Gitu. Biar kita bisa edukasi pasien nanti gimana caranya. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Sania. Mungkin sebelum diserahkan ke dokternya, dari teman-teman semuanya ada yang ingin mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Halo, teman-teman. Baik, jika tidak ada yang ingin mencoba menjawabnya, kita kembalikan pertanyaannya kepada dokternya. Untuk Sania, tadi itu pertanyaan untuk siapa? Bu Hita ya. Kuliah 4. Ya. Baik, silahkan untuk Bu Hita. Mungkin berkenan untuk dijawab. Maaf, Bu Hita.
Baik. Mungkin dari Bu Hita sendiri masih ada gangguan. Kalau begitu kita simpan dulu pertanyaan yang tadi. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya dari SGD 8. Silakan mengajukan pertanyaannya. Silakan dari SGD 8. Silakan ajukan pertanyaannya. Mungkin dari saya juga, perkenalkan saya Vina dari perwakilan SGD 8. Jadi tadi pada pertanyaannya diajukan kepada Pak Heri. Jadi tadi pada saat diskusi kami kebingungan mengenai limbah medis. Jadi seperti misalnya limbah medis yang terkontaminasi oleh pasien, seperti misalnya jarum atau apapun yang terkena cairan pasien, sebaiknya dibawa kemana, dan juga misalnya ada limbah yang berupa minyak itu sebaiknya dibuang kemana. Terima kasih. Baik, saya jawab langsung atau gimana ini? Bisa mendengar suara saya? Selamat siang, saudara-saudara. Ya, bisa terdengar. Baik. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah tentang limbah medis, misalnya jarum dan lain sebagainya. Limbah medis itu harus dikelola dengan tata cara limbah medis. Kalau untuk jarum, biasanya di fasilitas kesehatan, dia ada satu box khusus yang memang tempat untuk membuang limbah jarum. Jadi setelah box itu terisi, kemudian dibawa ke fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, kemudian dilakukan pembakaran. Ya, untuk limbah medis, kalau untuk obat-obatan biasanya ada disertai dengan material safety data sheet atau MSDS yang nantinya bila itu tersisa atau expired, dia dikumpulkan untuk dikembalikan ke produsen. Nah, di produsen itu dikelola secara kimia sehingga dia sudah tidak berbahaya, baru kemudian dilakukan pengolahan lanjutan. Nah, pengolahan lanjutannya bisa kalau dia sudah netral ya dibuang ke TPA medis atau dibakar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua untuk minyak itu adalah sebenarnya minyak bekas ya. Minyak bekas itu sorry. Yang dimaksud ini minyak bekas kan? Benar ya? Iya, Pak. Oke. Minyak bekas itu sebenarnya dia adalah bahan baku. Ya, saat ini sudah ada yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Jadi biodiesel itu adalah bahan bakar, kemudian minyak bekas itu juga dikumpulkan untuk skala kecil, dia dipergunakan untuk sebagai lilin nantinya untuk pembuatan damar batik, pembuatan sabun, dan lain sebagainya. Jadi minyak bekas itu sekarang sudah bernilai ekonomi. Kalau untuk bahan baku biodiesel, dia dihargai Rp3.000 per liter. Itu ada di Yayasan Lengis Hijau namanya. Itu boleh. Saya biasa membawa minyak bekas saya setiap bulan ke sana. Lumayan dapat 2 galon, sekitar 38 liter ya. Itu kali 3.000 ya untuk nambah-nambah beli pulsa lah ya. Itu bisa. Ya, demikian. Ada pertanyaan yang lainnya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari perwakilan SGD 4. Silahkan.
Silahkan dari SGD 4. Baik, jika dari SGD 4 belum ada, kita lanjut ke SGD 10 terlebih dahulu. Silakan dari SGD 10 untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, dari SGD 10 tidak ada. Baik. Das Yoga. Ya, silahkan Rian. Baik, terima kasih. Saya Rian, perwakilan dari SGD 10. Di sini saya punya pertanyaan tadi di SGD, mungkin lebih ke Pak Heria. Nah, tadi di SGD sempat ditanyakan bahwa bahan-bahan apa, ini seperti yang kita ketahui kalau sanitary landfill itu adalah tempat pembuangan yang terakhir. Nah, kira-kira ada tidak bahan-bahan apa saja yang boleh ke sana atau yang tidak boleh ke sana itu? Apakah ada yang benar-benar tak boleh ke sana gitu bahan-bahannya untuk diolah di tempat lain gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk bahan beracun dan berbahaya, contohnya itu baterai, apakah lebih baik diolah di insinerasi atau di sanitary landfill-nya? Itu dari SGD 10. Terima kasih. Baik, terima kasih, saya jawab aja biar nggak lupa. Jadi yang pertama, yang boleh atau tidak boleh, kita bicara kondisi ideal ya, kita bicara teoritis kondisi ideal. Yang boleh dan tidak boleh dibawa ke TPA adalah, yang tidak boleh dibawa ke TPA adalah limbah bahan berbahaya beracun. Termasuk yang tadi disampaikan baterai, lampu bekas, jarum suntik, dan lain sebagainya. Oli, itu juga termasuk limbah bahan berbahaya beracun. Itu tidak boleh dibawa ke TPA. Kenapa tidak boleh? Karena bahan yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya beracun dikhawatirkan memiliki 4 sifat bahan berbahaya beracun. Mudah terbakar, mudah meledak, mencemari lingkungan, dan reaktif. Jadi ketika dia bertemu bahan lain, dia bisa bereaksi, menimbulkan ledakan, panas, atau hal-hal ekstrim lainnya. Ya, jadi baterai bekas dan juga limbah bahan berbahaya beracun lainnya itu harus diolah di fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya beracun. Kalau kita bicara Bali itu tidak ada di sini. Yang paling dekat ada itu di Jawa Timur, di Mojokerto dan daerah di Gresik dan lain sebagainya. Tapi fasilitas resmi yang dimiliki pemerintah ada di Cilengsi, Bogor. Apa yang terjadi di fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya beracun tadi? Yang pertama, gantung limbahnya. Kalau tadi saya jelaskan jarum suntik itu diinsinerasi atau dibakar. Sedangkan kalau yang bersifat reaktif seperti kalau yang bersifat berbahaya bagi lingkungan seperti baterai, dia akan didestabilisasi dulu, ya, diambil beberapa zatnya, didestabilisasi, kemudian baru dilakukan penimbunan. Kalau dia sudah stabil, dia tidak berbahaya terhadap lingkungan, dia tidak reaktif, dia dapat ditimbun. Tetapi timbunan tersebut tidak boleh difungsikan apapun di atasnya selain untuk penghijauan. Ya, ada berbagai macam cara pengolahan limbah bahan berbahaya beracun. Penimbunan itu salah satu bagian dari proses solidifikasi namanya. Ya, jadi dia tidak boleh diapa-apakan lahan yang di atas dari tempat penimbunan tersebut. Tapi kebanyakan memang dilakukan pemanfaatan kembali. Salah satunya adalah oli bekas. Oli bekas itu dapat direfinasi, dimurnikan kembali menjadi oli. Itu ya. Jadi itu termasuk limbah bahan berbahaya beracun juga.
Kemudian limbah medis, misalnya yang dari rongsen masih mengandung tembaga, masih mengandung kuningan, itu akan dilakukan proses tailing, pengambilan kembali zat-zat tersebut yang dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku untuk rongsen yang model lama. Kalau model sekarang kan sudah digital ya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk SGD 10. Sekarang kita akan ke pertanyaan dari SGD 9. Silakan perwakilan dari SGD 9 mengajukan pertanyaannya. Enggak, boleh dari SGD 4 dulu. Oh, ya. Ya, silakan. Oke, ya selamat siang Pak Heri. Saya ingin bertanya mengenai daur ulang plastik, Pak. Jadi kan yang saya ketahui itu ada beberapa tipe plastik seperti PVC, PVA seperti itu. Apakah mekanisme daur ulangnya itu sama, Pak, atau harus dipisahkan? Ini sinyal saya atau gimana yang terganggu ini ya? Apa perlu saya ulang, Pak? Bagaimana Pak Eri? Maaf, Pak Heri. Saya pindah device ya. Oke, Pak. Halo, bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke. Pak Eri, saya ulangi pertanyaan saya. Itu terkait daur ulang plastik, Pak Eri. Jadi kan ada beberapa tipe plastik yang saya ketahui seperti PVA, PVC. Itu apakah mekanisme daur ulangnya sama atau daur ulangnya harus dipisah-pisahkan seperti itu, Pak Eri? Baik, terima kasih, saya jawab langsung ya. Plastik itu ada berbagai macam model atau bahan dasar. Ada yang PET, ada yang PP, ada yang HDPE, ataupun bahan-bahan yang lain. Masing-masing memerlukan proses pengolahan atau daur ulang yang berbeda. Kalau misalnya seperti plastik dari botol air mineral, ya, saya sebut saja merek Aqua, dia terbuat dari PET. PET itu akan didaur ulang menjadi PET kembali, menjadi botol Aqua kembali. Nah, kalau dia misalnya dari PP kayak setempat Wipol ya, yang tahu Wipol, Baiklin yang kayak gitu, ya itu PP, itu kalau bahasa dagangnya itu namanya emberan. Nah, emberan itu akan bisa berubah bentuknya bukan hanya sebagai botol Wipol atau botol Baiklin, tapi dia bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Bisa menjadi ember, kursi plastik, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya proses pengolahan untuk daur ulang plastik itu akan berbeda berdasarkan jenis plastiknya. Ya, demikian. Terima kasih Pak Eri. Dan ini pertanyaannya lagi satu, menyambung pertanyaan saya tadi. Daur ulang plastik yang seperti saya ketahui sebelumnya itu ada juga dijadikan bahan dasar jalan, Pak Eri, sebagai substitusi aspal. Nah itu apakah semua plastik yang digunakan atau plastik tertentu saja yang bisa digunakan seperti itu? Pada dasarnya semua plastik. Jangan lupa plastik itu adalah bahan dasarnya kerosin. Kerosin itu bahasa kerennya itu bensin.
bensin ya. Jadi semua plastik itu dapat dijadikan sebagai bahan dasar aspal tadi. Kok saya nggak enak rasanya pakai masker ya? Gigi saya nggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi semuanya berbahan dasar kerosin. Bahkan sekarang bukan hanya sebagai aspal, tapi dia dapat dipergunakan sebagai bahan bakar lagi. Dengan proses penyulingan, plastik bekas bungkusnya Kopiko, bungkus kopi ABC gitu ya. Pokoknya yang saya sebutkan itu adalah yang saya gemari gitu ya. Jadi itu bisa dirubah menjadi bahan bakar. Ya, itu sudah dilakukan berbagai macam percobaan, itu bisa. Cuman the problem is kalau mau berubah menjadi bahan bakar, they need a lot of volumes. And the next problem is who is going to collect all those volumes? Ya, jadi itulah yang akan terjadi ketika Anda melakukan daur ulang plastik. Ya. Sudah? Ya, ini cuma segini doang yang kelihatan videonya, nggak ada yang berani memperlihatkan gigi seperti saya. Saya senyum Pepsodent. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Eri jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk SGD 4. Kita kembali ke SGD 9 tadi. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari perwakilannya? Kalau siang-siang begini, you need coffee, no? Baik, kalau dari SGD 9 belum ada yang ingin mengajukan, kita ke SGD 6 terlebih dahulu. Silakan, perwakilan dari SGD 6. Ntar mas, saya lagi ngajar sebentar ya. Oke, Pak Jokowi telepon. Baik, dari SGD 6, apa ada yang ingin mengajukan pertanyaannya? Nggak usah terlalu tegang-tegang ya, biasa aja ya. Saya senang ketawa soalnya, jadi saya awet muda, makanya saya senang ketawa. Ini siapa sih namanya? Ida Ayu, siapa nih namanya? Ida Ayu, siapa sih namamu? Tulisannya Ida Ayu doang di sini. Do you have any question, Ida Ayu? Ayo, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau begitu saya lempar acak ke seluruh SGD. Silakan bebas jika ada yang ingin bertanya. Saya senang kalau ditanya aja ilmu kanuragan, saya tahu saya batas ilmu kanuragan saya seberapa. Oke, silakan teman-teman. Ayo teman-teman, dari SGD mana saja, boleh? Tidak ada, sudah jelas semua. Baik, saya tanyakan lagi sekali pada teman-teman, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka pleno pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pleno pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sukses mini test. Terima kasih Pak Eri. Thank you.
Terima Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak Heri. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Pak kasih Heri. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih kasih dokter. Yoga. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu. Madapa tadi Ibu Hita dapat jawab nggak atau masuk? Nggak bisa ngomong. Ibu Ita tadi sempat menjawab sedikit tapi kemudian terputus, Dok. Oh ya, beliau gangguan koneksi. Mungkin nanti bisa di ini ya, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya sampaikan ke Bu Hita di ini aja, di kolek saja pertanyaan untuk Bu Hita. Nanti saya yang akan mengirimkan pertanyaannya dan nanti kalau ada jawaban saya kirim balik ke kalian. Ya. Oke, Dok. Ya. Di e-learning juga sudah diupload di masing-masing SGD. Jadi ya bisa diakses di sana, Dok. Bu Hita tidak punya akses ke e-learning kita karena dari pengajar dari luar. Oh, iya. Itu masalahnya. Ya, tolong di-collect ya untuk pertanyaannya Bu Hita. Nah, terima kasih. Baik, Dok.